Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kalian pernah nggak ngerasa ada yang aneh? Misalnya saat bangun tidur, tiba-tiba punggung kalian ada luka goresan kayak dicakar, atau lengan kalian mendadak ada luka kecil, padahal kamu nggak ngerasain apa-apa. Mungkin aja itu bukan disebabkan serangga atau benda tajam, melainkan ulah dari seekor monster yang nggak bisa kamu lihat, tapi bisa membuat luka di tubuh kita. Nah, hal itu pun dialami oleh seorang manusia bernama Jinmo di film yang berjudul Monsteran kali ini. Tidak seperti wanita di seusianya, Jinmo adalah seseorang yang dicurigai memiliki kelainan jiwa karena ia sering melihat monster tak kasat mata. Bahkan ibunya sendiri pun pergi meninggalkan Jinmo dan memaksanya untuk pergi ke psikiater guna menangani gangguan jiwa yang dialami olehnya. Sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, Jinmo menuruti kemauan ibu dan ia cuma bisa mengatakan yang ingin si psikiater dengar agar bisa lekas pergi dari tempat tersebut. Meskipun Jinmo sadar bahwa yang ia lihat adalah benar adanya. Selang waktu berlalu, Jinmo mendapatkan sebuah pekerjaan di salah satu supermarket untuk melanjutkan hidupnya seorang diri. Ia mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan, asalkan itu bisa membuatnya tetap bekerja di sini. Bagi Jinmo, ini adalah pekerjaan yang sangat berat, tapi Jinmo akan bekerja keras. Ini semua ia lakukan agar kelak ibu bisa melihat dan menyadari kalau Jinmo hanyalah seorang gadis biasa. Namun pada suatu malam, salah satu pramuniaga senior di tempat Jinmo bekerja mendapati berbagai barang yang sudah Jinmo bereskan berserakan di lantai. Jinmo menyadari kalau itu semua adalah ulah seekor monster. Tapi karena hanya Jinmo yang bisa melihat, ia pun menjadi yang disalahkan dan membuatnya terkena hukuman. Di malam yang sama, seorang pria upilan bernama Meng datang mengunjungi supermarket tempat Jinmo bekerja. Ia mengaku kalau dirinya adalah pemburu monster dan akan menangkap salah satunya di sini. Pertama-tama, Meng melempar partnernya Pepper, seekor monster kertas, untuk mencari keberadaan si monster di dalam supermarket. Setelah mengetahui keberadaan si monster es, Meng menyelamatkan beberapa pegawai yang sudah terlanjur membeku akibat serangan monster. Kemudian membuat sebuah jebakan mantra. Selanjutnya, Pepper bertugas memancing si monster untuk masuk ke dalam lingkaran kurungan. Akan tetapi, aksi yang Pepper lakukan sama sekali tidak berguna. Monster ini justru terus mengejar Jinmo seakan ia menjadi magnet baginya. Makhluk tersebut mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu, membuat Pepper terpaksa mengeluarkan wujud aslinya yang bisa menyatu ke setiap benda berbahan kertas. Tetapi upaya yang dilakukan Pepper dan Meng hampir tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya Pepper berhasil menjebloskan si monster sampai ke dalam jebakan mantra. Sayangnya salah satu ukiran mantra yang dibuat Meng belum sempurna, membuat monster berhasil keluar dari sana. Beruntung Meng masih memiliki cara lain untuk mengalahkan si monster. Ia dengan berani melompat ke atas kepalanya dan menempelkan sebuah segel untuk mengakhiri kekacauan ini. Meng berhasil mengurung monster di dalam kristal tersebut. Dan semua kejadian barusan membuat Jinmo sadar jika semua monster yang selama ini ia lihat bukanlah hayalan belaka. Ada banyak orang yang bisa melihat monster seperti dirinya. Lalu saat Meng dan Pepper akan pergi memburu monster lain, tanpa sengaja kristal tersebut jatuh dari tasnya. Jinmo yang segera mendapati kristal tersebut coba buat melihat ke dalam kristal, dan tanpa sengaja ia mendapati sebuah ruangan bak dimensi lain. Hal tersebut juga membuat seseorang bernama Mrs. Lotus menyadari akan keberadaan Jinmo. Dan dia berkata bahwa Jinmo adalah orang yang selama ini ia cari. Mrs. Lotus pun langsung mengutus beberapa monster untuk menangkap Jinmo. Di sisi lain, Meng dan Pepper masih belum sadar kalau kristal sudah tidak ada di tangan mereka. Pepper juga menyadari kalau monster tadi nampak sangat tertarik dengan keberadaan Jinmo.
Tetapi Meng nampak tidak terlalu memperdulikannya dan lebih memilih melanjutkan perjalanan untuk menjual kristal monster. Keesokan malam, Jimo diusir dari kosannya setelah salah satu senior di supermarket tempat Jimo bekerja memberi pengakuan melalui media jika Jimo adalah gadis psikopat kurang waras dan menghancurkan tempatnya bekerja gara-gara disuruh nyebarin brosur doang. Waduh, parah banget. Tidak ada yang bisa Jimo lakukan lagi selain mencoba buat menghubungi ibunya kembali. Namun ibu sama sekali tidak pernah mengangkat telepon ataupun membalas pesan teks dari Jimo. Semua ini pun mengembalikan ingatan masa kecil Jimo yang sangat perih. Jadi dia yang sedari kecil sudah bisa melihat monster justru dianggap hilang akal oleh ibunya sendiri. Beliau sangat menyesal sudah membesarkan Jimo sampai pada akhirnya ibu memutuskan untuk meninggalkannya seorang diri. Akan tetapi meski begitu Jimo tidak pernah sedetik pun melupakan ibunya. Di tempat lain muncul seorang gadis bernama Charlene yang ternyata adalah seorang penadah kristal monster. Ia sengaja datang jauh-jauh ke rumah Meng untuk membeli kristal monster es. Tapi saat melakukan transaksi, Charlene tidak mendapatkannya. Charlene juga sedikit membahas mengenai kekuatan monster es yang bisa membuka gerbang. Sementara Jimo yang saat ini masih luntang-lantung nyari tempat penginapan lain tiba-tiba bertemu dengan monster kadal kiriman Mrs. Lotus untuk menangkapnya. Keberadaan monster itu pun juga diketahui oleh Meng melalui radar pendeteksi monster miliknya. Mereka berdua bergegas pergi ke lokasi tersebut dan datang di waktu yang tepat, sesaat sebelum Jimo dilahap oleh dua monster itu. Monster yang Meng lawan kali ini cukup cerdas. Mereka memanggil monster kadal lain untuk mengejar Jimo dan menembak mereka di sebuah rumah. Saat Meng mengajak Jimo untuk menyeberang ke rumah lain melalui jendela, tanpa sengaja Jimo terjatuh sehingga para monster kadal pun berhasil menyadari keberadaan mereka. Di waktu yang bersamaan, muncul para sekelompok pemburu monster yang langsung menghabisi para kadal. Kemunculan mereka berhasil menyelamatkan Meng dan Jimo. Tetapi para pemburu ini memperingatkan Meng agar tidak lagi memperlihatkan batang hidungnya di wilayah kekuasaan mereka atau Meng akan dihabisi. Sebelum Meng dan Pepper pergi, Jimo menghampiri lalu memberikan kristal monster es kepadanya. Jimo juga curhat tipis kalau dia udah nggak punya tempat tinggal lagi setelah kemarin diusir dari kosannya. Bahkan ibunya sendiri mengusir Jimo serta mengirimnya ke rumah sakit jiwa gara-gara dia selalu saja melihat monster. Semenjak ia berhasil keluar dari sana, Jimo berusaha keras menyesuaikan diri untuk menjalani hari layaknya orang normal. Namun selama itu juga Jimo tidak merasakan perubahan apapun sampai akhirnya dia bertemu Pepper dan Meng yang menyadarkan Jimo kalau dia tidaklah sendiri. Mendengar penderitaan Jimo, Meng pun berinisiatif akan mempertemukannya dengan seseorang. Di sisi lain, Mrs. Lotus sedang membuat kesepakatan dengan Spade, seorang pemburu monster, dan memintanya untuk menangkap Jimo yang kebetulan saat ini sedang bersama Meng. Spade diberitahu kalau Jimo memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan semua monster sesuai keinginannya. Jika Spade berhasil membawa Jimo kepadanya sebelum gerbang terbuka, Spade bisa mendapatkan kristal merah peninggalan Zheng, kakaknya Meng, untuk menjadi pemburu terhebat. Keesokan pagi, Meng membawa Jimo bertemu dengan Uncle Pink. Kehadiran Jimo ke sini sudah bisa Uncle Pink tebak sebelumnya. Beliau pun segera membawa mereka berdua ke ruang rahasia. Lalu tanpa segan, Uncle Pink menunjukkan rupa aslinya, yang ternyata adalah seekor monster singa setengah manusia. Gak pakai banyak una-inu lagi, Uncle Pink langsung membeberkan kepada Jimo perihal dirinya yang bisa melihat wujud monster sedari kecil. Layaknya Yin dan Yang, manusia dan monster hidup di dunia yang berbeda. Tetapi sifat serta kekuatan mereka saling berhubungan satu sama lain untuk keseimbangan alam semesta. Dengan menggunakan kekuatan keseimbangan tersebut, monster berhasil masuk ke dalam dunia manusia. Namun hanya manusia tertentu saja yang bisa melihat wujud dari para monster. Keberadaan para monster melahirkan para pemburu yang berusaha untuk mengembalikan monster ke dunia mereka melalui kristal. Berbeda halnya dengan Jimo, dia dilahirkan bisa melihat monster bukanlah untuk menjadi pemburu, melainkan untuk menjadi pelindung gerbang perbatasan antar kedua dunia tersebut.
Semenjak lahir, Jimo telah terhubung dengan para monster. Bahkan ia memiliki kekuatan tanpa batas yang bisa menarik dan mengendalikan semua monster. Dalam 3 hari ke depan saat gerbang perbatasan terbuka, Jimo akan menjalani takdirnya sebagai pelindung gerbang yang baru. Inilah maksud dari gerbang yang dibicarakan oleh Charlene pada Meng dan Mrs. Lotus sebelumnya. Mrs. Lotus yang menjabat sebagai pelindung gerbang saat ini akan kehilangan semua kekuatan saat Jimo menggantikan posisinya. Oleh sebab itu, Mrs. Lotus berencana akan menangkap Jimo nih untuk menghabisi nyawanya agar ia bisa tetap menjadi pelindung gerbang untuk selamanya. Nah, Uncle Pink yang mengetahui kekejaman Mrs. Lotus, atau bisa kita bilang sudah terbiasa setiap kali ada pelindung gerbang lain muncul, menyiapkan mantra suci dan mantra darah yang bisa Jimo gunakan pada orang yang Jimo percayai untuk bisa memenuhi panggilannya. Merasa hanya Menglah orang yang bisa ia percayai, Jimo tanpa ragu menempelkan mantra darah ke tubuhnya. Meng lalu diperintah Uncle Ming untuk membawanya ke tempat aman dan menggunakan mantra suci untuk menghindari serangan monster kiriman Mrs. Lotus selama 3 hari. Saat Meng akan mengamankan Jimo di rumahnya, mobil yang mereka kendarai sudah lebih dulu ditempelkan sebuah mantra dimensi, sehingga membuat mereka terjebak di dalam putaran waktu yang sama. Buruknya lagi, datang sebuah serangan yang berhasil mencekik leher Meng, memaksa Jimo mengambil alih kemudi. Akan tetapi keadaan mereka semakin memburuk nih saat Jimo berusaha lepas dari mantra dimensi yang terus membuat putaran waktu sesuai dari keadaan 10 detik yang lalu. Tidak mau tinggal diam, Pepper pun mencoba untuk melepas mantra dimensi dari mobil. Namun mereka harus berhadapan dengan masalah lain. Dari belakang, seekor monster Triceratops api yang dikendalikan Spade mulai mengejar. Beruntung potensi kekuatan milik Jimo berhasil tanpa sengaja ia keluarkan, membuat monster tersebut terkapar di jalan. Memanfaatkan kesempatan ini, Pepper dan Meng melakukan serangan kejutan. Ia menembak Spade dengan semua peluru yang dimilikinya, lalu pergi ke rumah berharap ini adalah tempat yang paling aman. Setelah sampai, Meng langsung menempelkan mantra suci. Mantra tersebut menghilangkan jejak keberadaan Jimo dan membawa mereka ke dimensi lain. Selama 3 hari ke depan, Jimo akan berlindung di sini dan ia bisa menganggap rumah Meng sebagai rumahnya sendiri. Keesokan hari, Jimo terbangun dan mendapati beberapa mantra penenang di sekitarnya. Pepper memberitahu kalau itu adalah ulah Meng yang mendapati Jimo sedang gelisah saat ia tertidur. Pepper juga mengungkapkan kalau selama ini Meng hidup sendirian. Pepper adalah satu-satunya mantra kehidupan yang menjadi peninggalan terakhir dari Zheng untuk adiknya. Sedari kecil, Meng sangat ingin bisa menyaingi Zheng di sasana pemburuan monster, tapi kemampuan dia belum cukup untuk sampai di sana. Sesudah membersihkan diri, Jimo diberitahu Pepper kalau saat Meng sedang bersedih, ia pergi ke dalam lukisan untuk bertemu dengan kakaknya. Akan tetapi semua ini hanyalah ilusi dari memori ingatan yang sengaja diciptakan Meng untuk mengenang kakaknya. Keharmonisan dan kebahagiaan saat Zheng dan Meng kecil nampak begitu nyata. Mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama, tapi semua itu harus sirna setelah Zheng meninggal dunia. Kenangan barusan membuat Meng mengajarkan Jimo agar ia bisa bersyukur. Meskipun hingga saat ini Jimo tidak mengetahui keberadaan ibunya di mana, kabar tentang beliau yang masih hidup adalah satu hal yang patut disyukurinya. Sudah seharusnya sebagai manusia kita selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Nikmat tersebut bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga fisik yang sempurna, kesehatan, dan memiliki orang yang kita sayangi. Mumpung masih ada kesempatan, yuk kita sama-sama bilang terima kasih kepada mereka yang hingga saat ini memberikan banyak kasih dan cintanya kepada kita. Tanpa sengaja, Jimo menjatuhkan kristal monster es ke air. Hal itu membuat monster es berhasil terbebas. Namun saat ini Jimo sudah mampu mengendalikan kekuatannya sebagai pelindung gerbang, dan ia bisa dengan mudah mengendalikan monster tersebut. Tidak lama setelah itu, Jimo mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal, bersamaan dengan mantra suci yang terlihat melemah setelah Jimo mengangkat panggilan tersebut. Orang yang menelpon Jimo mengatakan kalau saat ini ibu sedang berada di rumah sakit dan mengalami masa kritis. Kemudian Pepper mengingatkan jika mungkin saja ini semua hanya jebakan, tetapi kepanikan yang dirasakan oleh Jimo membuat ia memanggil seekor monster labirin
monster yang bisa membawa mereka pergi kemana saja meskipun berbeda dimensi. Setelah mempersiapkan segalanya, Jimo, Meng, dan Pepper langsung memasuki tubuh monster labirin lalu menelusuri lorong yang sudah monster itu siapkan. Sayang berjuta sayang, ini semua adalah akal-akalan Mrs. Lotus untuk memancing kemunculan Jimo menggunakan ibunya. Meng dan Pepper harus terjebak mantra dimensi kedua kalinya. Ruangan tempat Jimo dan ibu menghilang begitu saja dari hadapan mereka. Meng kemudian mengutus Pepper untuk mencari jalan keluar, sementara dirinya akan mencari keberadaan Jimo. Di mana saat ini Jimo sedang berbicara langsung secara empat mata dengan Mrs. Lotus. Ia memberitahu jika monster yang sedari kecil mengikutinya adalah monster penghisap emosi. Setiap kali Jimo merasa terancam, monster itu menghisap emosi ibu, sampai semua emosi di dirinya hilang dan membuat ibu kehilangan akal. Jimo yang marah akan kebenaran tersebut tiba-tiba melepaskan kekuatan besar sehingga membuat monster tersebut semakin menyebar. Sementara di tempat yang berbeda, Pepper harus terbakar oleh Spade yang kini juga berhasil menangkap Meng dan berusaha untuk menghabisi nyawanya. Saat ini Mrs. Lotus sedang memanipulasi kenyataan agar Jimo terpedaya akan setiap perkataannya. Dan Jimo yang sudah mulai terpengaruh pun bersedia untuk melakukan apa saja, asalkan ibu bisa kembali normal seperti dulu kala dan menghilangkan monster yang mengganggu orang-orang yang ia cintai. Untuk mengabulkan keinginan Jimo itu, Mrs. Lotus selalu membawanya ke gerbang perbatasan antara dunia monster dan dunia manusia. Di sisi lain, Spade yang mengira jika Meng sudah tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk meninggalkannya agar tewas tersiksa. Tetapi ini merupakan kesempatan emas bagi Pepper. Dia yang masih bisa menggerakkan sisa tubuhnya mendatangi Uncle Pink guna meminta pertolongan darinya. Uncle Pink dengan sigap segera membawa Meng kembali ke rumah dan menyadarkan Meng. Beliau lalu memberikan sisa tubuh Pepper untuk menyatukan ke lengan kiri Meng. Mrs. Lotus yang saat ini berhasil membawa Jimo sampai ke gerbang, lekas melakukan ritual untuk mengambil kekuatan dari tubuh Jimo. Tapi sebelum semua ritual selesai, dari alam bawah sadarnya, Jimo memanggil Meng menggunakan mantra darah yang sebelumnya ia tempel di tubuh Meng dan mengutus monster labirin untuk menjemputnya. Jimo merasakan keberadaan Meng dan membatalkan ritual ini. Tetapi Mrs. Lotus kembali menghasut Jimo dengan menceritakan kisah kelam masa kecilnya dan mengatakan kalau keberadaan Jimo di dunia ini hanya akan menyengsarakan orang-orang di sekitarnya. Sementara Meng sendiri sebelum bertemu Jimo, ia harus dihadapkan kembali dengan Spade yang sedang menunggu janji kesepakatannya bersama Mrs. Lotus untuk mendapatkan kristal merah. Dan pertarungan mereka berdua pun tak terelakkan di sini. Di dunia manusia, Uncle Pink memerintah semua pemburu untuk menyatukan kekuatan demi menghadapi para monster yang saat ini sedang di bawah kendali Mrs. Lotus. Dia yang telah berhasil kembali memperdaya Jimo lantas bisa menyelesaikan ritual ini dan membuat semua monster berubah menjadi sangat besar. Para pemburu termasuk Charlene pun tidak sanggup menghadapi semua monster dan tidak sedikit dari mereka yang harus mengalami luka serius. Sementara Meng dan Spade yang masih saling baku hantam akhirnya menemukan tempat kristal merah berada. Melihat kristal merah ada di depan mata membuat mereka berdua saling berjibaku nih untuk lebih dulu menyentuhnya. Awalnya Spade mengira kalau dia adalah orang yang pertama kali menyentuh kristal merah tersebut. Tetapi ia tidak sadar kalau sisa bagian tubuh Pepper yang sudah menyatu dengan tubuh Meng lah yang pertama kali menyentuhnya. Alhasil, semua kekuatan kristal merah peninggalan Zheng berhasil didapatkan oleh Meng. Setelah berhasil memusnahkan tubuh Spade sampai ke bagian terkecilnya, Meng bergegas mencari keberadaan Jimo yang saat ini ia temukan sudah tak sadarkan diri. Secara tiba-tiba, Meng diserang oleh kekuatan Mrs. Lotus. Tapi beruntungnya kekuatan kristal merah mampu mengatasi kegelapan Mrs. Lotus, meskipun tidak bertahan terlalu lama. Di saat-saat terakhirnya, Meng berinisiatif menggabungkan kekuatan kristal merah dan kristal monster es demi memasuki kesadaran Jimo. Lalu ia mendatangi Jimo di masa lalu menggunakan mantra dimensi. Nah, beruntung upaya tersebut berhasil menyadarkan Jimo.
Dengan kekuatan kepercayaan yang sudah Jimo berikan pada Meng, dibantu kekuatan monster es serta kekuatan dari orang-orang yang mereka berdua cinta, pada akhirnya Jimo berhasil meluluh lantahkan kegelapan Mrs. Lotus. Musnahnya Mrs. Lotus juga berhasil menyelamatkan para pemburu dari para monster. Sejatinya semua yang dilakukan Jimo hanyalah demi mendapatkan kehidupan yang normal, meskipun ibunya termakan oleh bisikan monster untuk membuang sang anak. Tetapi Jimo sama sekali tidak pernah memalingkan perasaannya kepada beliau, karena sudah semestinya sebagai anak berbuat seperti itu. Hingga pada akhirnya Jimo berhasil membuktikan semua perasaan tulusnya dan menjalani kehidupan normal seperti yang ia idam-idamkan bersama orang-orang tercinta.